Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hayu Stefani selaku dosen mata kuliah layanan BK kelompok serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Mutia Hanum selaku moderator dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang konsep dasar layanan bimbingan dan konseling kelompok. Adapun teman-teman saya yaitu Novila Yila dan Revina. Dan isi dari presentasi kami ada yang pertama pengertian bimbingan kelompok, yang kedua definisi menurut para ahli, yang ketiga tujuan bimbingan konseling kelompok, yang keempat fungsi bimbingan kelompok. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik masalah. Konseling kelompok adalah suatu bentuk layanan atau bantuan oleh seorang konselor kepada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi yang dilaksanakan dalam situasi kelompok dengan melibatkan fungsi saling mempercayai, saling pengertian, saling menerima, dan saling mendukung. Konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau disebut konselor kepada beberapa individu yang tergabung dalam suatu kelompok kecil dengan mempunyai permasalahan yang sama atau disebut klien dan membutuhkan bantuan yang bermuara pada terselesaikannya masalah yang sedang dihadapi oleh segenap anggota kelompok. Konseling kelompok merupakan pemberian bantuan dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mengetahui konsep diri masing-masing anggota konseling kelompok. Biasanya dilakukan untuk jangka waktu pendek atau menengah. Melalui konseling kelompok memungkinkan terjadinya komunikasi antar pribadi di mana dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan diri terhadap nilai-nilai kehidupan dan segala tujuan hidup, serta untuk belajar perilaku tertentu ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Revina. Kepada Revina saya persilahkan. Oke, baik. Yang selanjutnya ada definisi dan pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Kurnanto 2014. Menurut Kurnanto 2014, konseling kelompok adalah suatu bantuan kepada individu dalam situasi kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, serta diarahkan pada pemberian kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Dan yang kedua ada menurut Winkel dan Hastuti 2004. Menurut Winkel dan Hastuti 2004, konseling kelompok adalah layanan konseling perorangan yang dilaksanakan dalam suasana kelompok. Dalam prosesnya, hubungan konseling diusahakan dalam suasana yang hangat, terbuka, permisif, dan penuh keakraban. Dan yang selanjutnya ada menurut Adiputra 2015. Menurut Adiputra 2015, konseling kelompok adalah suatu proses antar pribadi yang dinamis, terpusat pada pemikiran dan perilaku yang sadar, dan melibatkan fungsi-fungsi seperti berorientasi pada kenyataan, saling mempercayai, saling pengertian, saling menerima, dan saling mendukung. Dan yang terakhir ada menurut Lumonga 2011. Konseling kelompok adalah suatu proses antar pribadi yang dinamis dan terfokus pada pikiran dan tingkah laku yang disadari serta dibina dalam suatu kelompok yang dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan diri menuju perilaku yang lebih baik dari sebelumnya. Yang selanjutnya ada tujuan dari konseling kelompok. Yang pertama, masing-masing anggota kelompok memahami dirinya dengan baik dan menemukan dirinya sendiri. Berdasarkan pemahaman diri itu, dia lebih rela menerima dirinya sendiri dan lebih terbuka terhadap aspek-aspek positif dalam kepribadiannya. Yang kedua,
Para anggota kelompok mengembangkan kemampuan berkomunikasi satu sama lain sehingga mereka dapat saling memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang khas pada fase perkembangan mereka. Yang ketiga, para anggota kelompok memperoleh kemampuan mengatur dirinya sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri, mula-mula dalam kontra antar pribadi, di dalam kelompok, dan kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari di luar kehidupan kelompoknya. Yang keempat, masing-masing anggota kelompok menerapkan suatu sasaran yang ingin mereka capai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang lebih konstruktif. Yang kelima, para anggota kelompok lebih berani melangkah maju dan menerima risiko yang wajar dalam bertindak daripada tinggal diam dan tidak berbuat apa-apa. Yang keenam, para anggota kelompok lebih menyadari dan menghayati makna dan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama, yang mengandung tuntutan menerima orang lain dan harapan akan diterima orang. Dan yang terakhir, masing-masing anggota kelompok semakin menyadari bahwa hal-hal yang memprihatinkan bagi dirinya sendiri kerap juga menimbulkan rasa prihatin dalam hati orang lain. Dengan demikian, dia tidak merasa terisolir atau seolah-olah hanya dialah yang mengalami ini dan itu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Novi. Baik, terima kasih Revina. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi bimbingan kelompok. Nah, di sini fungsi bimbingan kelompok ada 5. Yang pertama itu memberi kesempatan yang luas untuk berpendapat dan memberikan tanggapan tentang berbagai hal yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang kedua, mempunyai pemahaman yang efektif, objektif, tepat, dan cukup luas tentang berbagai hal tentang apa yang mereka bicarakan. Yang ketiga, menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan sendiri dan lingkungan mereka yang berhubungan dengan hal-hal yang mereka bicarakan dalam kelompok. Yang keempat, menyusun program-program kegiatan untuk mewujudkan penolakan terhadap sesuatu hal yang buruk dan memberikan dukungan terhadap sesuatu hal yang baik. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang nyata dan langsung untuk membuahkan hasil sebagaimana apa yang mereka programkan semula. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Novi dan Revina yang sudah menjelaskan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan isi kolom chat di LMS. Terima kasih.